wabarakatuh. Dan selamat sore buat Anda semua yang hari ini lagi di stay tune ya di depan layar handphone Anda masing-masing. Dan semoga Bapak Ibu sekalian dengan waktu yang singkat ini kami bisa maksimalkan informasi ya yang hari ini kami sudah dijelaskan oleh Pak Suwardi tadi dari awal. Potensi bisnisnya apa saja yang akan Anda bisa dapatkan dari bisnis ini sudah dijelaskan Bapak Ibu sekalian ya. Ini di sesi ini Bapak Ibu sekalian saya pengen. Halo MC, suara saya kedengaran? Cek. Kedengaran jelas Pak. Gambar aja yang nggak keluar ya. Di tempat apa gambarnya? Gambarnya ada ya? Ada Pak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu sekalian saya diberikan kesempatan oleh One Vision dan saya sangat bahagia sekali karena bisa berbagi dengan Anda semua. Di waktu yang singkat ini semoga kami bisa memaksimalkan ya informasi yang menjelaskan tentang peluang usaha dan insya Allah Anda bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda hari ini adalah kami yang dulu. Jadi sebenarnya kami sama, hanya waktunya aja yang berbeda. Jadi saya kurang lebih 12 tahun yang lalu pernah ada di posisi Anda saat ini. Dijelaskan, ditawarkan bisnis ini, dan waktu itu Bapak Ibu sekalian banyak pertanyaan yang terjadi di kepala saya waktu itu ya. Karena bisnis ini memberikan kesempatan yang luar biasa ya, dan tidak sesuai dengan kenyataan hidup waktu itu ya. Di kondisi itu Bapak Ibu sekalian, alasan saya kenapa saya serius menjalankan bisnis ini karena waktu itu saya dan keluarga saya punya kondisi yang dimana keluarga saya bangkrut, punya masalah dengan ekonomi, dan orang sering datang ke rumah itu cuma untuk menagih hutang ya. Jadi kondisi hidup kami yang serba susah, dan bisnis ini menawarkan kesempatan hidup yang jauh-jauh luar biasa ya. Jauh luar biasa itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, waktu dijelaskan seperti Pak Suwardi jelaskan kurang lebih tadi ya, penjelasannya Anda udah lihat. Bisnis ini menawarkan sebuah hidup di mana kita bisa punya penghasilan puluhan juta per bulan, bisa pasif income ya, bukan cuma puluhan juta tapi pasif income Bapak Ibu sekalian, bisa punya mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu saya masih mahasiswa, usia saya masih 19 tahun, dan ini informasi yang baru buat saya. Jadi untuk mau mengambil keputusan itu banyak berpikir. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, tidak adalah bisnis yang dengan modal kurang dari 10 juta dalam waktu yang singkat, kurang dari 5 tahun, kita bisa punya hidup yang jauh lebih luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, saya bersyukur ya punya pengundang yang begitu ngotot, begitu antusias ngundang saya, dan dia udah tahu saya negatif Bapak Ibu sekalian, tapi berkali-kali dia datang ke rumah ya, tetap follow up, tetap tawarkan bisnis ini, jelaskan bisnis ini, dan akhirnya di satu waktu saya dipinjamkan sebuah buku ya, namanya The Cash Flow Quadrant. Dan di The Cash Flow Quadrant itu cara berpikir saya terbuka tentang bisnis ini, dan saya dipinjamkan sebuah kaset Neti ya. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, pembicaranya nanti yang akan bicara di acara minggu depan ya, Pak Handri Wibuna. Kebetulan history atau success story beliau yang dijelaskan di Neti itu, beliau punya masalah ekonomi juga, keluarganya juga bangkrut. Beliau sempat jualan sendal, jualan baju ya, dan akhirnya ketemu bisnis ini. Di awalnya sempat negatif dan akhirnya positif, berproses dan akhirnya sukses dan bisa melunasi hutang keluarga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang benar-benar membuat saya bukan cuma sekedar terbuka dengan bisnis ini, tetapi benar-benar menaruh harapan yang besar saya harus sukses di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
dari sebuah buku yang saya baca dan kaset yang saya dengar. Disitulah Bapak Ibu sekalian saya mengambil keputusan untuk saya harus sukses lewat bisnis ini. Dan saya percaya ini adalah jalan yang Tuhan kasih untuk menyelesaikan masalah keluarga yang waktu itu masih berkecamuk. Bahkan Bapak Ibu saya hampir pisah gara-gara masalah keuangan. Bapak saya bisnis, pinjam uang ke bank ya, jadikan sertifikat rumah sebagai jaminan. Hancur tahun 98 Krismon, Bapak Ibu sekalian, rumah udah dilelang, dan kami Bapak Ibu sekalian benar-benar hidupnya yang tadinya Bapak saya punya karyawan tiba-tiba jadi karyawan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian berubah kondisi hidup, dan akhirnya saya sering lihat orang tua saya komunikasinya itu Bapak Ibu sekalian cuman bahas uang terus ya. Dan waktu itu kakak saya yang kuliah Bapak Ibu cuman mengandalkan beasiswa selama 4 tahun tidak pulang ya. Lebaran selama 4 kali lebaran berturut-turut itu tidak pernah merayakan dengan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kakak saya pun yang pengen lanjutin sekolah harus bekerja di keluarga biar bisa dapat biaya sekolah. Saya pun sama Bapak Ibu sekalian, jualan sana sini dulu untuk lanjutin kuliah itu Bapak Ibu sekalian. Saya jualan dulu, jualan minyak tanah ya, jualan pulsa, jualan banyak hal yang saya jual Bapak Ibu sekalian, yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian ketemu dengan bisnis ini, saya bersyukur ya, saya punya pengundang yang ngotot Bapak Ibu sekalian. Kalau ada 10 orang yang penting dalam hidupnya saya, beliau salah satunya Bapak Ibu sekalian. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, di awal memulai bisnis ini, karena waktu itu usia saya 19 tahun, tidak punya pengalaman bisnis, apalagi bisnis seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya yang saya punya cuma impian doang. Saya pengen orang seperti punya kehidupan, punya kesempatan seperti orang yang saya dengar di kaset waktu itu. Jadi di kepala saya, bisnis ini bisa buat saya sukses. Bisnis ini bisa jadi jalan untuk saya bisa melunasi hutang keluarga saya. Bisnis ini nantinya yang akan jadi solusi buat kehidupan saya hari ini dan masa depan saya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, hanya modal impian itu yang alhamdulillah bisa mengantarkan saya bisa berada di posisi ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang ketika ditawarkan bisnis ini dari teman-teman saya ya, dari bahkan family juga yang dekat ya, ketika mereka melihat apa yang hari ini saya dapatkan, dan ketika saya tawarkan mereka peluang ini Bapak Ibu sekalian, banyak mereka selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang kayaknya bukan untuk saya bisnis ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau bicara kesuksesan, semua orang punya kesempatan untuk berhasil. Tidak terkecuali baik Anda yang baru hari ini pertama kali mendengar presentasi, buat siapapun Anda yang ada di luaran sana ya, bisa sukses. Dan bisnis ini insya Allah bisa jadi jalan ya. Karena sukses itu Bapak Ibu sekalian, hal yang layak diperjuangkan, dan semua orang punya kesempatan yang sama. Saya Bapak Ibu sekalian punya prinsip, kalau ada orang lain bisa ya insya Allah saya juga pasti bisa. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fakta yang ada, banyak orang yang selalu menitik beratkan bahwa sukses itu Pak harus punya banyak uang. Betul. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak menentukan. Banyak uang tidak menentukan orang itu bisa sukses. Karena faktanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang lahir dalam kondisi yang sudah banyak uang, tapi banyak yang di kemudian hari hidupnya biasa-biasa aja. Dan bahkan ada yang masuk penjara bahkan karena narkoba dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Ada juga orang yang bilang kalau pengen sukses itu Pak harus punya sekolah yang tinggi. Betul Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak menentukan. Karena fakta yang kita bisa lihat di lapangan, banyak orang yang sekolahnya tinggi, udah S1, S2, sekarang masih sulit dapatkan pekerjaan. Dan justru banyak orang yang cuma lulusan SMA, bahkan SMP, bahkan orang yang tidak sekolah, tidak tahu baca sekalipun, itu bisa jauh lebih baik hidupnya. Karena memang sukses Bapak Ibu sekalian, apa yang orang anggap menentukan tadi itu sebenarnya cuma faktor pendukung aja. Kalau kita tidak punya itu, insya Allah kita bisa tetap sukses. Karena yang menentukan 95% kesuksesan kita adalah impian kita, dreamnya kita, atau hasrat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bicara hasrat ini Bapak Ibu sekalian adalah keinginan yang udah tidak bisa ditunda apapun prosesnya. Kalau di mindset kita,
apapun prosesnya, apapun tantangannya, apapun kondisinya, saya harus sukses, bahkan nyawa saya siap harus saya pertaruhkan untuk lihat ibu saya bahagia, untuk lihat anak saya bisa hidup yang layak, untuk lihat pasangan saya bisa dapat kehidupan yang terbaik, untuk lihat saudara saya yang bisa saya bantu. Nah, ketika mindset sukses ini keinginan atau impian, tadi Pak Suwardi udah bahas dari awal ya, kalau kita mau sejahtera harus punya impian. Kalau impian kita udah mindsetnya di kepala kita, pokoknya apapun prosesnya kita harus sukses, Bapak Ibu sekalian. Sukses itu tinggal tunggu waktu. Karena Bapak Ibu sekalian, orang cuma butuh pemicunya aja. Kalau orang udah punya pemicunya, apapun yang tidak boleh insya Allah jadi boleh. Apa yang tidak bisa nanti jadi bisa, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak mampu akan jadi mampu. Yang sulit akan jadi mudah. Karena Bapak Ibu sekalian, bukan masalah yang membuat orang gagal. Karena faktanya Bapak Ibu, orang sukses dengan orang gagal yang justru lebih banyak masalah, lebih banyak proses, lebih banyak tantangan, justru orang sukses dibanding orang gagal. Nah, kenapa orang gagal dengan orang sukses, lebih banyak orang sukses ketemu tantangan, kok mereka yang bisa sukses? Karena mereka punya hasrat, punya keinginan yang harus mereka wujudkan. Bahkan bukan tantangan lagi, Pak. Nyawa pun udah siap dipertaruhkan, yang penting mereka bisa sampai di impian mereka. Nah, kalau udah mindsetnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, segala tantangan insya Allah bisa diselesaikan. Ya, kondisi tidak jadi masalah lagi. Anda tidak punya uang, kita tidak punya skill. Kalau tidak punya skill, kita bisa belajar. Tidak punya uang, kita bisa usahakan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang kalau udah punya impian, masalah pun udah jadi batu loncatan buat dia, bukan batu sandungan ya, bukan batu penghalang. Jadi contoh kalau dia tidak punya uang ya, kalau dia tidak punya uang, justru karena tidak punya uang dia harus berjuang biar nanti dia bisa bebas uang ya. Justru karena hari ini saya memulai sendiri, nanti ke depan saya bisa punya banyak tim. Jadi setiap masalah, setiap tantangan justru akan berubah menjadi motivasi ketika orang udah ketemu impian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya lihat dari bisnis ini ya, karena memang bisnis ini kita diajarkan untuk punya impian, kita diajarkan untuk mengimani impian kita, dan ini yang saya pakai. Saya berangkat dari orang yang tidak punya pengalaman sama sekali. Saya berangkat dari orang yang tidak tahu bisnis network seperti ini. Ini bisnis saya pertama, Bapak Ibu sekalian, dan saya udah 12 tahun bangun bisnis ini. Tidak punya pengalaman sama sekali. Yang saya punya cuma impian. Saya pengen lihat ibu saya hidup tidak tertekan lagi karena utang. Saya pengen lihat bapak saya hidup, setidaknya hidup normal seperti orang-orang biasa. Bisa ibadah dengan tenang, bisa hidup dengan tenang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sering ketemu masalah, sering ketemu tantangan. Tetapi kalau ingat wajah orang tua saya, masalah itu udah apa ya? Dan ini bukan cuma sekedar teori, Bapak Ibu sekalian. Saya berproses di bisnis ini dari tidak punya motor, handphone saya tidak punya, saya jauh dari upline, saya kembangkan bisnis yang stokisnya pun tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau pesan produk saya harus pesan dari Jogja, kadang pesan dari Palu, Bapak Ibu sekalian, kadang pesan dari Manado. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya berhasil. Cuman dengan modal impian tadi. Kondisi tinggal jadi kondisi, Bapak Ibu sekalian. Selama kita punya impian, masalah yang akan justru melunak dengan kita. Ya, dan Anda bisa lihat nih foto saya ya. Ini foto saya waktu saya baru bintang 6. Ya, tadi saya waktu buka laptop, pas kebetulan ada anak saya yang umur 3 tahun ya, sama yang 5 tahun, anak saya 2. Saya tanya siapa yang difoto ini, mereka aja tidak kenal, Bapak Ibu sekalian. Ini di posisi waktu bintang 6 dapat reward pertama kali motor ya, tahun 2012. Jadi dapat motor pertama, ini udah bangganya luar biasa, Bapak Ibu sekalian, karena jalankan bisnis ini jalan kaki dari pos ke pos, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi memang memulai bisnis ini memang dari tidak punya apa-apa, makan aja susah, Bapak Ibu sekalian. Berat badan saya di sini ya cuma 50-an. Ya, tinggi saya 175. Ya, jadi kalau Anda lihat kayak tiang listrik lagi jalan, Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan sharing ke Anda apa aja yang udah saya dapatkan ya, dari bisnis ini selama 12 tahun. Saya tidak punya penghasilan lain kecuali bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Selama 12 tahun ini beberapa foto-foto saya di luar negeri. Ini hal yang tidak pernah saya bayangkan bisa saya
negara-negara yang bisa saya kunjungi ya. Karena fokus saya di bisnis ini cuma pengen lunas utang keluarga aja Bapak Ibu sekalian. Ini waktu ke yang di pojok kanan ini Bapak Ibu sekalian ya, di tembok Cina itu pertama kali saya keluar negeri. Waktu keluar negeri ini saya ingat uang jajan saya, karena masih bintang 7 Bapak Ibu sekalian, uang jajan saya 800.000 ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian kalau masih di bintang 6, bintang 7 itu berproses ya. Setelah habis tutup buku, selesai tutup buku itu uang itu udah habis Bapak Ibu sekalian. Dan ini waktu berangkat ini selesai tutup buku, jadi uang udah habis ya. Uang udah habis, jadi keluar negeri aja kelihatan kayak orang yang udah sukses, tapi waktu itu karena masih berproses Bapak Ibu sekalian ya. Jadi buat Anda yang hari ini masih berproses, percaya seberat apapun kondisi Anda, sesulit apapun kondisi Anda hari ini adalah proses kami dulu. Kami pernah ada di situ, kami pernah alami itu Bapak Ibu sekalian. Kadang kami presentasi ya di posisi bintang 6, bintang 7, kami presentasi uang tidak ada ya. Uang tidak ada. Nah, kami pernah ada di posisi itu. Tapi kenapa kami bisa sampai di sini ya? Karena kami terus memperjuangkan impian kami. Kami terus jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Karena tidak ada yang penting kecuali impian kami Bapak Ibu sekalian. Karena impian kami di situ ada orang-orang yang kami cintai ya. Ada orang tua kami ya, ada keluarga kami Bapak Ibu sekalian, dan ada masa depan yang lagi kami bangun lewat bisnis ini. Jadi buat Anda yang hari ini lagi berproses, tenang Bapak Ibu sekalian, lanjutin aja. Anda ditinggalkan, kami juga pernah ditinggalkan sama tim ya. Anda kehilangan banyak tim, bahkan harus ke pertemuan sendiri lagi Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa, lalui aja, kami pernah ada di posisi itu. Selama Anda tidak berhenti Bapak Ibu sekalian, Anda tetap akan sampai, Anda tetap akan sampai di impian-impian yang hari ini masih di dream book Anda. Nah ini Bapak Ibu sekalian ke Spanyol ya, ke Australia, saya udah 2 kali ke Australia. 2013 pertama ke Australia, dan kemarin lupa ya tahun berapa. Ada ke Turki juga, ini ke Taj Mahal, ke Monaco. Lanjut lagi Pak. Ini dapat motor ya, motor 2012 saya dapat motor, 2013 saya dapat mobil. Jadi hidup itu berubah Bapak Ibu sekalian. 2009 akhir saya jalankan, 2009 ke 2010 itu tahun terberat karena memang memulai bisnis ini tidak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian, dan tidak tahu apa-apa. Jadi 1 tahun itu bonus saya belasan ribu aja Bapak Ibu, tapi tetap yakin karena kalau orang lain bisa, saya juga insya Allah pasti bisa. Bisa lunasi utang keluarga, saya juga insya Allah bisa lunasi utang keluarga lewat bisnis ini. Dan akhirnya belajar, saya punya semangat belajar yang tinggi karena saya tahu saya berangkat dari orang yang tidak tahu apa-apa. Saya dedikasikan waktu saya untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Saya pelajari bukunya ya, saya baca buku, saya pelajari starter pack-nya Bapak Ibu sekalian. Dulu starter pack itu harus pakai VCD ya, dulu masih agak sulit, 2009-2010 itu masih agak sulit dapat filenya. Jadi starter pack saya biasa pakai pinjam tetangga ya, pinjam di tetangga, putar di VCD Bapak Ibu sekalian. Memang ada tempatnya, kalau sekarang udah nggak ada kayaknya yang alat putar seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2012 dapat motor, 2013 dapat mobil. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian bukan hari ini kalau kami tunjukkan kami bisa dapat mobil, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bukan kami pamer Bapak Ibu sekalian. Kami memperlihatkan bahwa ini hal yang nanti akan Anda dapatkan ketika Anda serius mengambil komitmen untuk membangun bisnis ini. Kan tidak menarik Bapak Ibu sekalian ya, kalau 12 tahun saya bangun bisnis ini baru dapat kipas angin 2 sama Magicom ya. Otomatis Anda tidak tertarik Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian kami tampilkan foto-foto kami, inilah jawaban dari kesulitan-kesulitan yang kami udah lalui di bisnis ini. Ini pasangan saya, waktu kami ke Malaysia, kami juga udah umroh. Ya, ini anak pertama saya. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, istri saya PNS ya. Waktu nikah, istri saya PNS, sekarang udah pensiun dini, udah berhenti dari PNS, dan benar-benar kami hidup dari bisnis ini. Oke, next lagi Pak. Ini waktu ke Korea Bapak Ibu sekalian. Ke Korea juga saya ajak istri saya ajak anak saya, dan alhamdulillah ya, ini hidup yang benar-benar hidup yang menjadi impian banyak orang, dan alhamdulillah ini terjadi dan ini bisa saya jalani. Kalau diingat proses hidup saya 2008 2009, makan aja susah Bapak Ibu sekalian, beli air aja saya susah waktu itu.
beli air aja susah, karena mau minta ke orang tua tidak mungkin, orang tua saya pun lagi susah, lagi kesulitan Bapak Ibu. Saya kalau kuliah, Bapak Ibu sekalian, dapat kiriman dari orang tua pasti sedih, karena saya tahu bagaimana cara ibu saya dapat uang. Kalau kakak saya di Jawa minta uang, saya yang biasa bonceng ibu saya pinjam uang ke keluarga. Dan ini Bapak Ibu sekalian, 8 tahun saya bangun bisnis ini ya. 7 tahun saya bangun bisnis ini, saya dapat mobil mewah. Dan 8 tahun saya bangun bisnis ini, saya bisa bangun rumah hampir 4 miliar ya, 3 miliar lebih Bapak Ibu sekalian ya. Ini hal yang tidak bisa saya, rasa syukur saya Bapak Ibu sekalian tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata. Saya siapa ya, memulai bisnis ini makan aja susah, motor tidak punya, semuanya Bapak Ibu sekalian serba kekurangan ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, bisnis ini bisa jadi jalan perubahan hidup saya. Bahkan saya Bapak Ibu sekalian bukan cuman ini ya, ini cuman sekian persen aja dari bahagia yang saya dapatkan. Saya Bapak Ibu sekalian bisa kasih ibu saya 5-10 juta setiap bulan Bapak Ibu. Jadi dari penghasilannya yang luar biasa, dari fasilitas yang kami dapatkan, usia 28 tahun saya udah punya ini semua. Di usia saya 28 tahun saya udah punya rumah miliaran, mobil mewah yang jarang orang pakai. Bahkan di provinsi saya di Gorontalo ini Bapak Ibu sekalian, kayaknya cuma satu yang pakai BMW tipe terbaru ya. Yang ada yang pakai BMW tapi yang udah zaman 90-an Bapak Ibu sekalian. Dan semua kami berproses di bisnis ini Bapak Ibu sekalian karena modal impian aja. Kembali ke impian, karena 95% kesuksesan itu ditentukan oleh impian. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda, apapun kondisi Anda hari ini, mau Anda lagi di kondisi yang paling tidak enak pun Bapak Ibu sekalian, Anda harus yakin, Anda harus percaya bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses. Dan orang yang akan sukses Bapak Ibu sekalian, orang yang akan sukses adalah orang yang selalu ingat dengan impiannya. Orang sukses dengan orang gagal Bapak Ibu sekalian, bukan berarti orang sukses kenapa dia bisa sukses karena masalahnya lebih kecil. Tidak. Mereka juga ketemu masalah yang sama dengan orang yang gagal. Mereka juga ketemu kesulitan yang sama dengan orang yang gagal. Orang gagal ketemu masalah, orang sukses ketemu masalah juga, bahkan jauh lebih besar masalahnya. Tapi mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak pernah menyerah, karena mereka selalu ingat impiannya. Ketika mereka berjuang, ketika mereka berproses ketemu tantangan, mereka ingat ada ibu mereka yang harus mereka bahagiakan. Mereka ingat ada anak mereka yang harus mereka kasih pendidikan kehidupan yang terbaik. Ada pasangan mereka yang harus mereka bahagiakan. Ada orang-orang yang selalu menghina mereka, yang selalu merendahkan mereka. Dan itu yang menjadi motivasi mereka untuk sukses. Sementara orang gagal Bapak Ibu sekalian, biasanya belum ketemu masalah pun mereka udah quit Bapak Ibu sekalian, karena memang tidak ada yang mereka lagi perjuangkan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang lagi berjuang, teruskan perjuangan Anda. Kami tahu Anda lagi berproses, kami tahu Anda lagi ketemu tantangan. Di 2 tahun terakhir tidak gampang Bapak Ibu sekalian, tetapi satu hal yang harus Anda percaya, selama Anda terus bangkit ketika Anda jatuh, selalu kasih kesempatan, satu kesempatan untuk Anda bangkit satu kali lagi. Ketika Anda jatuh, bangkit lagi, Anda ingat impian Anda. Percaya, sukses akan tetap jadi milik Anda. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu aja sharing singkat di OP online ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Semoga Anda bisa mengambil keputusan terbaik, dan insya Allah keputusan Anda hari ini bisa membuat hal yang luar biasa untuk kehidupan Anda di 2-3 tahun ke depan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Valen. Baik, terima